lain musik ulaman dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semua guys? Semoga sehat-sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ya guys. Pakai masker, jauhi kerumunan, sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Balik lagi dengan saya, Sufi, kurator dari podcast Dosis Horor. Sebelum ke cerita, izinkan saya untuk berterima kasih kepada kalian semua, sobat Dosis Horor yang sudah follow, share, dan subscribe podcast Dosis Horor di Spotify, di YouTube, ataupun di platform lainnya. Dokungan kalian sangat berarti bagi kami. Untuk yang belum follow dan subscribe, ayo follow dan subscribe podcast Dosis Horor supaya kami tetap semangat menghadirkan kisah-kisah pengalaman misteri untuk kalian semua. Episode sebelumnya. Temenin gue lah, Din. Terus yang jaga pos siapa? Biarin aja, gak ada orang ini. Duh, kayak anak kecil aja, Mas. Gak malu sama umur. Pedeku. Kan lo sendiri yang nakutin gue tadi. Katanya dia suka ikut ke toilet. Ya udah buruan, aku bangkit dan berjalan keluar pos. Tunggu, Din. Mas Karno menyusulku dengan setengah berlari. Sampai di toilet, Mas Karno langsung masuk ke dalam, sementara aku menunggu di luar. Mata ini tak berhenti bergerak menyusuri setiap area di sekitarku. Tentu takut ada sesuatu yang tiba-tiba muncul, mengagetkan. Din? Sayup-sayup terdengar suara Mas Karno memanggil. Din! Jamaluddin! Teriakannya semakin kencang. Spontan aku membalikkan badan, menghadap ke pintu. Kuulurkan tangan meraih gagang pintu. Pintu terkunci. Bersambung. Aku menggedor-gedor pintu, sambil berteriak memanggil Mas Karno. Namun tak ada jawaban. Membuatku semakin panik dan menggedor lebih keras. Pintu terbuka. "Lu kenapa, Din?" tanya Mas Karno dengan wajah kesal. "Mas, gak kenapa-kenapa kan?" tanyaku seraya memindai tubuhnya dari atas sampai bawah. "Gue gak kenapa-kenapa. Yang ada lu. Kenapa gedor-gedor pintu kenceng banget? Ganggu konsentrasi yang lagi buang hajat aja lu." "Hah?" Aku bingung. Haheho. Kenapa sih lu?" Mas Karno sama-sama bingung. "Mas udah buang airnya?" tanyaku mengalihkan topik pembicaraan. "Udah. Yuk balik ke pos." Aku berjalan lebih dulu menuju pos. Lu gak jawab kenapa tadi gedor-gedor pintu, Din?" tanya Mas Karno sambil menyusulku. "Nanti Mas, saya ceritain di pos." Sesampainya di pos, aku langsung menceritakan kejadian tadi. "Lu gak salah denger?" tanya Mas Karno. "Enggak, Mas. Tapi seriusan, gue kagak teriak, Din. Apalagi ampe ngunci pintu. Kan pintu itu nggak ada kuncinya." "Ya udah Mas, nggak usah dipikirin. Mungkin ada yang iseng." Dari tadi, aku dan Mas Karno hanya duduk sambil menonton televisi. Kutatap jam dinding di dalam pos. Sudah pukul 2 pagi. "Mas," panggilku. "Ya, Din," sahutnya dengan tatapan mengarah ke televisi. "Gak patroli?"
Lu aja, Din. Aku pun tersenyum, lalu bangkit dari kursi. Mau kemana, Din? Mas Karno langsung menoleh ke arahku. Patroli, sahutku. Idih, gak takut loh. Kata Pak Kosim, jadi satpam tuh harus berani. Balasku sambil membusungkan dada. Ah, tadi aja lihat cewek gelantungan lu teriak. Itu cuman kaget, Mas. Lu yakin mau patroli? Yakin. Dah, saya jalan dulu, Mas. Aku pun berjalan keluar pos. Jangan kasihkan lihat TV, Mas. Ntar ada yang berdiri di belakang kagak sadar. Ucapku sedikit berteriak. Mas Karno langsung menutup pintu pos. Sementara aku melangkah menuju gedung rumah sakit. Kemudian duduk di lobi. Ya, aku memang tidak benar-benar ingin patroli, hanya ingin mengerjai Mas Karno saja. Sudah 15 menit aku duduk, tapi tak ada tanda-tanda kemunculan Mas Karno. Sepertinya aku gagal mengerjainnya. Hingga akhirnya aku bisa melihat Mas Karno berjalan dengan cepat ke arah pintu rumah sakit. Lu ngapain di sini, Din? Katanya patroli. Tanya Mas Karno dengan wajah kesal. Aku pun tersenyum. Istirahat aja, Mas. Capek habis patroli. Pokoknya langsung balik ke pos loh. Baru mau balik, Mas udah ada di sini duluan. Emangnya kenapa, Mas? Kok kayak ngos-ngosan gitu? Tadi pas gue nonton TV ada yang ketok-ketok pintu. Pas gue intip gak ada siapa-siapa. Udah biasa itu, Mas. Udah buruan balik ke pos. Duluan aja, Mas. Mas Karno malah menarik tanganku. Terpaksa aku harus ikut dengannya ke pos. Lagi-lagi, di pos aku hanya menemaninya duduk sambil menonton televisi. Hingga tak terasa sudah memasuki waktu subuh. Mas, saya ke masjid dulu ya. Pamitku saya berdiri. Ya, Din. Aku pun pergi ke masjid. Din, gue balik duluan ya, ucap Mas Karno saat ku kembali ke pos. Siap, Mas, hati-hati. Mas Karno pergi ke parkiran. Beberapa saat kemudian terlihat motornya lewat depan pos. Sementara aku seperti biasa menunggu Mahmud atau Bahar yang datang. Sekitar pukul 6 pagi mereka pun sudah datang. Din, nunggu Pak Kosim? Tanya Mahmud. Iya, Mud. Belum ada kabar masalah si Mita. Kemarin dapat nomor orang yang katanya tahu tentang Mita. Tapi pas gue tanya dia jawab gak tahu. Oh, semoga aja cepat ketemu alamatnya, Din. Iya. Pukul 8 pagi, Pak Kosim pun datang. Bergegas aku menghampirinya. Pak, gimana Pak? Apa udah ada kabar terbaru? Tanyaku. Belum, Dek. Kemarin sempat nyambung tapi pas Bapak tanya malah bilang gak tahu. Balas Pak Kosim. Sama, saya juga kemarin telepon dia, dia bilang gak tahu. Sekarang cuman bisa nunggu aja, Dek. Siapa tahu nanti ada kabar dari orang lain. Iya, Pak. Kasihan Mita kalau harus dikuburin di belakang rumah sakit. Oh iya, Bapak ke dalam dulu ya, Dek. Mau absen? Iya, Pak. Pak Kosim berjalan masuk ke dalam gedung rumah sakit. Sementara aku masih berdiri di parkiran. Tak lama kemudian pulang ke kosan. Sesampainya di kosan, aku dikejutkan dengan kehadiran Mas Karno yang sedang duduk di teras depan. Mas, ngapain di sini? Tanya aku heran. Lama banget lu, Din. Dari mana aja sih? Sahutnya seraya berdiri. Loh, Mas nggak bilang-bilang mau ke sini?
Gue juga mendadak ke sini gara-gara dapat SMS dari nomor yang lu telepon kemarin. SMS apa? Katanya apa bener Mita yang dimaksud itu Sasmita Endriani? Dia cuman bilang gitu doang. Lah, gue mana tahu. Jujur, saya juga nggak tahu nama lengkapnya, Mas. Terus gue mesti jawab apa dong? Jawab iya aja, Mas. Mas Karno mengeluarkan ponselnya, lalu menjawab pesan dari Betty. Dalam hatiku berdoa, semoga itu benar-benar nama lengkap Mita. Aku dan Mas Karno pun duduk di teras, mengobrol sambil menunggu balasan pesan tadi. Beberapa kali kulirik ponsel yang diletakkan di atas meja kecil, namun belum ada tanda-tanda berbunyi. Ponsel bergetar, spontan aku menatap ke arah meja. Layarnya menyala, diikuti sebuah notifikasi pesan yang masuk. Nah, dibalas, Din, ucap Mas Karno sembari mengambil ponselnya. Mas Karno membaca pesan di ponselnya. Lu baca sendiri aja nih. Dia menyerahkan ponselnya padaku. Ku baca pesan dari Betty. Kalau bener Indri, sepengetahuan saya dia udah pergi jadi tenaga kerja di Hong Kong. Indri, mungkin itu nama panggilan lain dari Mita, pikirku. Balas apa, Mas? Tanyaku bingung. Loh, lu yang punya urusan masa nanya gue? Balas Mas Karno. Setelah berpikir beberapa menit, aku pun membalas pesan Betty. Apa seminggu terakhir ini ada kabar dari Indri? Ketikku lalu mengirimnya. Tak lama kemudian, sebuah balasan muncul di layar ponsel. Terakhir kali chat sama dia waktu di penampungan, Pak. Penampungan? Boleh saya minta nomor keluarganya? Coba nanti saya tanyakan, Pak. Kalau sekarang saya lagi kerja. Oh, baik Mbak, makasih ya. Kuserahkan kembali ponsel pada Mas Karno. Udah, ucapnya. Udah, Mas. Jadi gimana? Tunggu dia pulang kerja dulu. Oh, ya udah. Gue balik dulu, Din. Mata dah perih nih. Harus tidur. Oke, Mas. Makasih udah jauh-jauh datang kemari. Santai. Udah sana tidur. Jangan sampai sakit loh. Ntar mesti temenin gue jaga malam lagi. Siap, Mas. Mas Karno naik ke motornya. Kemudian memajunya keluar dari halaman kosan. Aku pun masuk ke dalam pos, mencuci muka lalu membaringkan badan di atas kasur. Tepat pukul 5 sore, aku sudah pergi ke rumah sakit. Sengaja datang lebih cepat untuk bertemu Pak Kosim. Kunyalakan klakson saat melewati pos satpam, kemudian berlalu menuju parkiran. Tumben lu jam segini udah muncul, sapa Pahar saat ku menaruh tas kecil di pos. Biasa ada urusan, balasku. Pak Kosim? Iya, belum balik kan? Kayaknya sih belum. Gue nggak lihat motornya lewat sih dari tadi. Sip, gue ke dalam dulu ya, Har. Oke. Aku berjalan menuju kamar mayat. Jam segini tak mungkin Mita muncul di sana. Apalagi langit masih terlihat terang. Setibanya di depan lorong,
Kulihat lampu kamar mayat masih menyala, namun masih ragu untuk mendekat. Tak lama pintu kamar mayat terbuka. Pak Kosim muncul dari balik pintu. Dengan bergegas aku menghampirinya. Astagfirullah, Bapak lupa nelpon Betty, ucap Pak Kosim saat melihatku. Gak apa-apa Pak, saya udah SMS-an sama dia tadi pagi, balasku. Oh, baguslah. Terus gimana dong hasilnya? Betty sempat bilang satu nama, Sasmita Indriani. Jujur, saya masih ragu kalau itu Mita yang kita maksud atau bukan. Terdengar suara berisik dari dalam kamar mayat. Suara apa itu, Pak? Gak tahu, bentar Bapak cek. Pak Kosim masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian dia keluar. Suara apa, Pak? Tanyaku. Laci penyimpanan jenazah Mita tiba-tiba kebuka. Jangan-jangan ini pertanda kalau namanya benar. Ya dek, kayaknya dia ngedengar percakapan kita. Terus kelanjutannya gimana dek? Saya udah minta nomor keluarga Mita. Ada? Belum pak. Soalnya Betty masih kerja. Katanya sepulang kerja dia nanti ke rumah Mita. Oh, ya udah. Ditunggu aja kabar dari dia. Semoga aja itu beneran keluarga Mita. Amin pak. Bapak mau ke kantor dulu, ada yang perlu diurus. Ade mau di sini temenin Mita, ucap Pak Kosim. Ih, makasih banget Pak tawarannya. Saya sih ogah. Pak Kosim pun tertawa. Udah Din, tanya Bahar saat ku kembali ke pos. Udah. Ngomong-ngomong si Mahmud kemana? Tanyaku karena dari tadi tidak melihat keberadaan Mahmud. Oh, dia udah pulang duluan. Ada urusan katanya. Pantesan. Lu mau balik sekarang, Har? Oh. Ya udah, balik aja. Biar gue yang jaga sambil nunggu Mas Karno. Oke, sip. Bahar pun pulang. Tak lama Mas Karno pun muncul. Beh, ada angin apa lu datang duluan? Tanya Mas Karno. Biasa mas, abis ketemu Pak Kosim. Gimana? Beneran itu keluarga Mita? Belum tahu mas, kan yang dipakai SMS-an HP-nya mas. Oh iya gue lupa, belum ada SMS dari dia kok. Ya mungkin belum pulang kerja mas. Tunggu aja agak malaman. Oke, sip. Langit sudah mulai gelap. Tak lama kemudian azan maghrib berkumandang. Dengan bergegas aku meminta izin untuk sholat di musola. Din, panggil Mas Karno saat ku berjalan ke arah pos sekembalinya dari musola. Sini buruan. Ku percepat langkah. Ada apa mas? Tanyaku heran. Tuh, baca. Mas Karno menyerahkan ponselnya. Kulihat ada pesan yang terlihat di layar. Pesan dari Betty. Oh iya. Pak, saya sudah di rumah Indri. Di sini nggak ada yang punya telepon. Kalau bisa Bapak telepon ke nomor ini sekarang. Begitu isi pesannya. Buruan telepon, ntar orangnya keburu pulang. Perintah Mas Karno. Oh boleh mas? Ya boleh, makanya gue suruh buruan. Aku langsung menelpon Betty tanpa menunggu lama. Dia mengangkatnya. Assalamualaikum, sapaku. Waalaikumsalam. Balasnya. Apa mbaknya masih ada di rumah Mita? Maksud saya Indri. Masih, ini saya lagi bareng adiknya Indri. Mendengar ucapannya, aku jadi teringat dengan mimpi terakhir tentang Mita. Di depan rumah panggung, Mita sempat bilang kangen sama ibu dan Gukum. Jangan-jangan Gukum itu nama adiknya.
Apa adiknya laki-laki? Selidikku. Iya Pak, Kalau boleh saya tahu, siapa namanya? Kokom. Seketika ada perasaan senang dalam hati. Berarti ini benar-benar keluarga Mita. Bentar dulu Pak, ngomong-ngomong, bener atau enggak orang yang Bapak maksud itu Indri? Kalau sampai salah, saya yang malu. Kasihan juga keluarganya kalau dibilang Indri udah meninggal. Aku bingung, harus membalas apa. Saya harus gimana, Mbak, untuk memastikan kalau jenazah yang ada di kamar mayat ini adalah Indri? Bapak fotoin aja barang-barang yang dibawa. Kalau keluarganya kenal, berarti itu benar-benar Indri. Jujur, saya juga nggak percaya kalau Indri udah meninggal. Kini aku semakin bingung. Pak Kosim bilang semua barang bukti ada di kantor polisi. Tak mungkin aku tiba-tiba ke sana untuk mengambil foto. Baik, Mbak. Nanti saya kirim foto barang-barang bukti dari kepolisian. Tapi nggak bisa sekarang. Terserah Bapak mau kapan aja. Yang penting saya dan keluarganya ini mau memastikan dulu. Sementara ini sambil nyoba hubungin Indri. Dia juga udah lama gak hubungin keluarganya. Iya, Mbak. Terima kasih. Mohon maaf jika merepotkan. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon pun ditutup. Senyum yang tadi sempat keurai kini menghilang karena memikirkan tentang langkah apa yang harus kuambil. Bersambung.